Selamat pagi dan salam sejahtera pada seluruh jemaat Tuhan. Selamat beribadah di dalam ibadah mingguan kita yang kita adakan secara dalam talian pada minggu ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan serta mendengar firman Tuhan, saya ingin membaca satu bahagian daripada firman Tuhan yang saya ambil di kitab Mazmur 13 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Begini bunyi firman Tuhan, "Tetapi aku yakin akan kasih setiamu, aku bersuka cita dalam penyelamatanmu. Aku akan menyanyi, memuji Tuhan, karena limpah rahmatnya kepadaku." Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang di dalam doa kami pada pagi ini ya Tuhan. Sebelum kami memulakan ibadah kami rindu kuasa Tuhan, lawatan Tuhan untuk hadir di dalam ibadah kami. Dimanapun kami berada, biar setiap kami dijamah serta diberkati melalui kuasa Tuhan. Dan pada waktu kami memuji dan menyembah Engkau, biarlah kami dikuatkan, iman kami diteguhkan pada waktu kami mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done
Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah pemata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Dengan senap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku,
menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah pemata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Shalom, selamat pagi, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Segala pujian bagi Tuhan kita, oleh karena kebaikan dan rahmat-Nya, kita bertemu lagi pada pagi hari ini di dalam ibadah online kita. Nah, terima kasih tim pujian yang sudah membawa kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhanlah yang bertahta di atas puji-pujian umat-Nya. Nah, dalam Mazmur 103 ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikan-Nya. Apapun yang kita lewati pada saat ini, meskipun berat ataupun tidak menyenangkan, selalu katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikan-Nya. Dan marilah kita berdiri teguh di dalam iman kita. Iman percaya kita bukan kepada Alkitab, sehingga kita meletakkan ataupun mempercayai Alkitab di tempat tidur kita untuk menjaga kita. Tetapi iman percaya kita adalah kepada Dia yang memberikan firman itu. Iman kita bukan kepada doa, tetapi kepada Dia yang menjawab doa-doa kita. Nah, iman percaya kita bukan tentang diri kita, sehingga kita menganggap untuk berjaya ataupun hidup berkemenangan itu datangnya dari diri kita sendiri. Tetapi kita akan menang karena ada Yesus yang ada bersama-sama di dalam setiap pribadi kita. Bahkan di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, berimanlah kepada Allah. Yesus berkata, berimanlah kepada Allah. Have faith in God. Katakan bersama-sama dengan saya, berimanlah kepada Allah. Haleluya. Nah, sebelum kita lanjut saudara, mari kita serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dan saya akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Yehova Bapa kami yang di surga, Tuhan Allah yang kami sembah.
Allah yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dengan penuh pengucapan syukur. Karena kami tahu kami hidup hari ini, kami ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Kami mau kembalikan syukur kami kepada Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Dan kami mau berdoa khusus untuk waktu yang ke depan ini Tuhan Yesus, di mana kami mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa biarlah ini menjadi waktu yang penting, waktu yang terbaik pagi hari ini Tuhan, di mana kami duduk berdiam mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Tuhan Yesus setiap firman yang akan hamba katakan, biarlah itu Tuhan Yesus akan membangunkan kami, akan meneguhkan kami. Dan setiap yang mendengar pagi hari ini diberkati, dikuat dan diteguhkan di atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa, kami serahkan firman Tuhan ini, biarlah hanya Engkau yang bekerja melalui hamba-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, dalam 2 Timotius 1 ayat 12, Paulus berkata, oleh itu aku menanggung segala penderitaan ini, namun demikian aku tidak berasa malu, karena aku tahu akan Tuhan yang kupercayai dan aku yakin Dia dapat memelihara apa yang kuserahkan kepadanya hingga hari itu. Paulus menuliskan, karena aku tahu Tuhan yang aku percayai dan aku yakin Dia dapat memelihara apa yang kuserahkan kepadanya hingga hari itu. Nah, di sini saudara ada dua kunci utama yang disampaikan oleh Paulus, yaitu yang pertama, tahu siapa yang kamu percayai. Nah, pertanyaan saya, adakah kamu tahu siapa yang kamu percayai? Nah, Paulus tidak berkata aku tahu tentang Tuhan ataupun aku percaya kepada Tuhan. Tetapi dia berkata, aku tahu Tuhan yang kupercayai. I know Him whom I trust. Ya, saya tahu siapa Dia yang saya percayai. Nah, ini adalah sesuatu yang pribadi, it's personal. Bukan dikatakan oleh orang lain, oh karena hamba Tuhan ini mengatakan dia begini, maka aku kenal dia begini. Tapi Paulus berkata, aku tahu tentang Tuhan yang aku percayai. Dia tahu siapa Tuhan yang dia percayai di dalam kehidupannya. Yang kedua, kunci yang kedua adalah dia yakin Tuhan dapat memelihara apa yang dia serahkan kepadanya hingga pada hari itu. Nah, saudara-saudari, apakah kamu sudah percaya kepada Tuhan? Apa yang sudah kita percayakan kepada Tuhan untuk dipelihara oleh Tuhan? Jawabannya adalah iman kita. Nah, apa yang Dia katakan kepadamu, apa yang Dia janjikan kepadamu di dalam firman-Nya, dan apa yang kamu percaya di dalam Dia, kamu dapat berkata, aku yakin Tuhan dapat memeliharanya. Ini karena saya telah meletakkan iman saya kepada Dia. Dan saya tidak perlu khawatir. Saya tidak perlu bimbang tentang apapun. Baik sakit penyakit, baik makanan, baik keuangan, baik bahaya, musuh dan sebagainya. Tidak perlu saya bimbangkan, tidak perlu saya khawatirkan. Karena apa saudara? Karena saya yakin, karena kita yakin, kamu yakin bahwa Tuhan dapat memelihara apa yang kamu serahkan kepadanya. Nah, alasan untuk kita yakin dan percaya akan hal itu adalah karena Tuhan mengasihi kamu, because God love you. Dan karena satu sifatnya yang selalu terjadi, yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan itu baik, selama-lamanya Tuhan itu baik. Jadi pagi hari ini saya membawa kita dalam satu renungan ataupun satu tajuk, yaitu Tuhan itu baik. God is good. Nah, teks pagi hari ini kita akan lihat daripada Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sehingga 29. Kita akan go through ayat demi ayat untuk menunjukkan ataupun untuk kita melihat bahwa Tuhan itu baik dan selama-lamanya Tuhan itu baik. Sehingga kita yakin, kita memiliki keyakinan bahwa Dia dapat memelihara apa yang kita serahkan, apa yang kita surrender kepada Dia. Sehingga pada hari itu, saat kita kembali kepada Tuhan, ataupun saat Tuhan datang kedua kalinya. Tapi sebelum saya melanjutkan, saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya mau jawab, yang saya mau kita jawab pada pagi hari ini. Adakah kita percaya? Adakah kamu percaya kepada firman Tuhan?
Adakah kamu percaya pada pagi hari ini bahwa firman ini adalah untuk kamu? Adakah kamu mau menerima firman Tuhan ini pada pagi hari ini? Dan kalau kamu mau menerimanya, saudara, maukah kamu mengaplikasikannya dalam kehidupan ini? Dan saya mau di setiap pertanyaan ini jawaban kita adalah ya. Karena jika tidak, saudara, sia-sia untuk saya menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tetapi saya berdoa dimanapun kita mendengarkan firman ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan membantu kita, yang akan membawa pertumbuhan di dalam setiap pribadi kita. Nah, saudara-saudari, kenapa kita boleh percaya ataupun kenapa kita boleh yakin kepada Tuhan? Karena Tuhan yang kita sembah, karena Tuhan yang saya kenal, karena Tuhan yang saya alami secara pribadi, itu adalah Tuhan yang baik. Because God is good. He is good all the time and all the time God is good. Jadi mari kita perhatikan ayat firman Tuhan yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Dalam Roma 8 ayat 28 sehingga 39, perhatikan ayat yang pertama yaitu dalam ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Nah, firman ini tidak berkata bahwa Tuhan mendatangkan atau memberikan sesuatu yang tidak baik, sengaja memberikan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa walau apapun mungkin ada hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupanmu, Dia akan menjadikannya indah untuk kebaikan orang yang mengasihinya. Kenapa? Alasannya adalah karena Tuhan itu baik. Because God is good. Nah, bagaimana Tuhan mau kita mengenal Dia? Nah, di Taman Eden, ketika Adam dan Hawa berjalan-jalan bersama dengan Tuhan, di dalam Taman Eden itu, ada sebuah pokok yang dilarang untuk mereka makan daripadanya, yaitu pokok pengetahuan tentang perkara yang baik dan perkara yang jahat. Nah, sebelum mereka makan dari buah pokok itu, saudara, apa yang mereka tahu? Mereka hanya tahu hal-hal yang baik. Kenapa? Karena mereka bergaul, karena mereka bersahabat dengan Allah, dengan Tuhan yang baik. Hanya Tuhan yang baik yang mereka kenal pada ketika itu. Tapi dalam ayat tadi dikatakan, dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Nah, ini berbicara mengenai penebusan, redemption. Orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh kasih karunia, saved by grace, dan juga orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi, adakah ini hanya bagi kita yang sudah menerima keselamatan itu? Dapatkah kamu mengasihi Tuhan tanpa memiliki keyakinan, tanpa memiliki sebuah keyakinan bahwa Dia dapat memelihara apa yang kita serahkan kepadanya hingga pada hari itu? Nah, jika kamu benar-benar mengasihi Tuhan, bukankah kamu akan percaya bahwa Dia akan melakukan apa yang Dia mau lakukan, apa yang Dia mau kerjakan, apa yang dikatakannya tentang hidupmu? Dia telah memanggil kamu menurut rupa, menurut rancangannya, menurut rupa dan gambarnya dan menurut rancangannya. Untuk apa? Ke dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatannya, dicipta dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah disediakan terdahulu oleh Allah untuk kita lakukan. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan menyempurnakan segala sesuatu yang Dia sudah janjikan. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, Yesus berkata, "Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku kamu tidak dapat menghasilkan apa-apa." Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan berbuah lebat. Kita tidak boleh menghasilkan apa-apa. Di dalam segala hal, dalam kehidupan kita, Tuhan bekerja. Tuhan tidak merencanakan Adam dan Hawa, penciptaan manusia yang pertama, jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika hal itu terjadi, Dia mau kita kembali kepada rancangannya yang mula-mula. Tuhan menyediakan jalan untuk menebus kita.
agar kita dapat kembali kepadanya. Kita perhatikan ayat yang seterusnya. Karena dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Maka anak itu merupakan yang sulung di antara saudara yang ramai. Nah, dalam ayat ini berkata, Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya dari semula. Karena sifatnya yang kekal. Dia tahu siapa yang akan percaya kepadanya, dan dia tahu siapa yang tidak akan percaya kepadanya. Dan jika kamu percaya kepadanya, maka dia telah menentukan agar kamu sesuai dengan rupa dan gambaran anaknya. Tetapi ingat saudara, ayat ini tidak bermaksud bahwa dia sudah memilih ataupun dia sudah menentukan orang-orang tertentu untuk diselamatkan dan ada orang-orang tertentu yang tidak diselamatkan. Karena jika hal itu demikian, bagaimana kita akan dapat berkata bahwa Tuhan itu baik? Kalau Tuhan sudah menentukan hal itu, bagaimana kita boleh berkata bahwa Tuhan itu baik? Jika kamu sudah ditentukan untuk binasa, bagaimana kamu dapat berkata Tuhan itu baik? Karena kamu tidak memiliki sebuah kesempatan. Kamu tidak boleh memilih. Dilahirkan saja untuk dibinasakan. We have no choice. Kita tidak boleh berkata bahwa dia itu baik. Tetapi tidak ada Tuhan yang baik yang membiarkan seseorang binasa. Tetapi dia memberikan mereka peluang untuk diselamatkan. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk diselamatkan. Karena Tuhan itu baik. Because God is good. Ayat seterusnya itu ayat 30. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya. Orang yang dipanggilnya itu diperbenarnya. Orang yang diperbenarnya itu dipermulianya pula. Nah, di dalam ayat ini sangat jelas. Kita benar-benar memahami bahwa kebaikan Tuhan itu dinyatakan kepada kita melalui iman kita di dalam Dia. Karena Dia berkata orang yang ditentukannya dari mula, yang dipanggilnya akan diperbenarkannya. Orang yang diperbenarkannya akan dipermulianya pula. Kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya dalam ayat 31. Jadi apakah yang akan kita katakan sebagai sambutan kepada hal ini? Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Jadi tidak ada keraguan tentang kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang telah meletakkan kepercayaan kepadanya. Ini adalah satu ayat yang agak famous. Dan mungkin ada di antara kita yang berpikir begini. Jika Allah memihak kepada saya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menentang saya. Baik itu polis, baik itu menteri, baik itu pemerintah, baik siapapun, tidak ada yang dapat menentang saya jika Allah di pihak saya. Bukan begitu saudara maksudnya. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa jika Allah memihak kepada kita, if God is for us, itu adalah berbicara tentang satu kedudukan, satu position. Di mana ada position yang berlawanan, yaitu siapa dapat melawan kita. Nah, jika Tuhan yang baik itu, Dia ada di pihak kita, dan siapa yang di sebelah sana, another side, ya, arah yang bertentangan, kedudukan yang berbeza dengan kita, yang dapat melawan kita, dan apa sifatnya, saudara? Yaitu iblis. Iblis yang melawan kita dan sifatnya adalah bertentangan dengan kebaikan, yaitu kejahatan. Ya, jahat. Jadi tanggapan yang betul tentang ayat ini adalah jika Allah memihak kepada kita, apakah yang iblis dapat lakukan untuk kita? Untuk melawan kita. Apa yang iblis dapat lakukan untuk melawan kita? Tidak ada jika kita berada benar-benar sepenuhnya berada di pihak Tuhan. Tetapi iblis boleh melawan kita jika kita mengizinkan dia melakukan hal itu di dalam kehidupan kita. Karena jika Tuhan ada di pihak kita, tetapi kita membelot, kita memberikan ruang untuk iblis menyerang, pasti kita akan kalah, pasti kita akan tertipu. Nah, kita lihat siapa dan apa yang pernah dilakukan oleh iblis. Iblis adalah raja roh jahat,
penghulu roh jahat yang ada di udara. Dia adalah penipu, dia adalah raja segala kejahatan. Dia menyamar sebagai malaikat terang. Dia mencuri, membunuh dan binasakan. Dia diberikan kuasa di atas bumi oleh Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa. Saat Adam dan Hawa tunduk dan percaya mengikut kata-kata iblis, maka dia berkuasa. Tetapi karena saya percaya karena kamu menyembah dan melayani Tuhan yang baik, dan Tuhan yang memberikan kamu janji-janji yang besar dan berharga, kamu boleh melawan tipu daya iblis. Kamu memiliki firman Tuhan untuk bertahan, seperti yang Yesus lakukan ketika dia dicobai di padang gurun. Iblis, kamu mau menjatuhkan saya? Katakan, ada tertulis, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, aku tidak akan goyah. Kamu mau mencuri daripadaku? Ada tertulis, Tuhan telah menyediakan benih untuk disemai dan roti untuk dimakan. Aku tidak akan kekurangan apapun. Saudara paham apa yang saya katakan? Yaitu gunakan firman Tuhan untuk melawan tipu daya iblis. Gunakan firman Tuhan untuk melawan tipu daya iblis. Kita teruskan dengan ayat yang seterusnya. Dalam ayat yang ke-32. Dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Oleh itu, tidakkah dia bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela. Nah, bukankah jelas dalam ayat ini sekali lagi sangat jelas bahwa Tuhan itu baik. Dikatakan bahwa dia tidak mengecualikan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua. Bagaimana kita menerima anaknya? Yaitu melalui iman percaya kita. Nah, adakah kamu setuju dengan saya bahwa ini adalah hadiah yang terbaik yang pernah diberikan kepada manusia, yang pernah diberikan kepada seseorang, yaitu anaknya sendiri diberikan kepada saya dan saudara. Dan kita menerima hadiah ini melalui iman kita, betul? Nah, iman kepada siapa? Iman kepada Yesus yang telah mati bagi dosa saya dan saudara, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit dan menang di atas maut. Oleh itu saudara, jika Allah memberikan anaknya yang tunggal, itu adalah hadiah yang terbaik. Kamu telah menerimanya dengan iman. Bukankah itu menunjukkan kepada kita bahwa semua pemberian yang lain adalah sebagai bonus, bukanlah lagi yang terbaik. Karena apa? Karena yang terbaik yang sudah diberikan kepada kita adalah anaknya. Maka yang lain yang datang bersama-sama yang kita terima dalam kehidupan kita, itu adalah sebagai bonus, bukan lagi sesuatu yang terbaik. Perhatikan ayat ini dikatakan tadi, bersama anaknya itu juga akan memberikan segala-galanya kepada kita dengan rela. Jika kamu sudah menerima hadiah yang terbaik, the greatest gift di dalam kehidupanmu yaitu Yesus Kristus melalui imanmu, yang lain juga akan diberikan kepadamu dengan rela. Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan yang mengatakan. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Because God is so good. Di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-17 dikatakan, segala pemberian yang baik dan sempurna diturunkan dari syurga oleh Bapa, sumber segala cahaya. Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangan yang berubah-ubah bentuknya. Jadi apa yang telah kita pelajari setakat ini sampai ke detik ini membuktikan bahwa Tuhan itu baik. Dia mau memberikan hadiah yang terbaik kepada saya dan saudara. Karena segala pemberian yang baik dan sempurna itu datang dari surga daripada Bapa kita. Matius 7 ayat yang ke-11 dikatakan, kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang terbaik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta daripadanya. Kamu yang berdosa, kita yang berdosa, tahu memberikan yang terbaik untuk anak kita. Saya mau memberikan yang terbaik untuk anak saya.
Tapi dikatakan, kalau kita yang berdosa, kita yang lemah ini, tahu memberikan yang terbaik kepada anak kita, lebih lagi Bapa kita yang di surga. Dia akan memberikan yang lebih baik kepada kita yang meminta daripadanya. Perhatikan ayat yang seterusnya. Sekali lagi Paulus membandingkan antara Bapa di surga dan juga bapa segala kejahatan, yaitu iblis. Dalam ayat 33 dikatakan, siapa yang akan mendakwa orang pilihan Allah? Allah yang memperbenar. Nah, siapa yang akan mendakwa kamu? Bukan Roh Kudus, bukan malaikat, bukan juga manusia. Karena Roh Kudus akan menyatakan dosa. Tetapi Roh Kudus tidak akan mendakwa kita, menuduh kita. Di dalam Wahyu 12 ayat 10 dikatakan, kemudian aku mendengar suara lantang berkata di surga, sekarang penyelamatan, kekuatan, kerajaan Allah kita dan kuasa Kristusnya telah tiba. Karena penuduh saudara-saudara kita yang telah menuduh mereka siang malam di hadapan Allah kita telah disingkirkan. Nah, kembali kepada apa yang Paulus katakan sebelumnya. Jika Allah memihak kepada kita, siapa dapat melawan kita? Nah, iblislah yang akan mendakwa kita. Dikatakan dalam ayat ini, yang telah menuduh mereka siang malam. Nah, iblislah yang mendakwa kita siang dan malam. Tetapi Tuhan berkata, kamu tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Aku sudah menebusnya. Dia sudah bertaubat. Aku sudah membayarnya dengan harga yang mahal. Tapi iblis akan tetap menuduh dan menuduh kita. Di dalam ayat 34 dikatakan, siapakah yang dapat mempersalahi kita? Jawabannya juga adalah iblis. Sama. Karena apa? Karena iblis yang akan mempersalahkan kita. Dia begini. Tetapi Roh Kudus tidak akan pernah menyalahkan kita. Tetapi apa yang Roh Kudus katakan? Ketika kita salah, Roh Kudus menegur kita. Beginilah yang seharusnya. Janganlah berbuat begini. Dikatakan lagi, Kristus Tuhan yang telah mati, bahkan lebih daripada itu, telah dibangkitkan, berada di sebelah kanan Allah, dan juga berdoa syafaat bagi pihak kita. Nah, kita dijamin dari segala penghukuman. Karena tidak ada penghukuman, there is no condemnation bagi mereka, bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Yesus sendiri dikatakan, Yesus sendiri bersyafaat bagi kita, membela kita, maka siapa yang akan mendakwa kita? Tuhan itu baik, Dia melakukan yang baik dan memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Kita teruskan dengan ayat 35 hingga 36 dikatakan, siapa yang akan memisahkan kita daripada kasih Kristus? Kekacauan atau kesalahan, atau penganiayaan, atau kebuluran, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Sebagaimana tersurat dalam kitab suci, karenamu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Nah, di sini Paulus mengatakan tanpa ragu-ragu bahwa orang Kristen tidak akan terlepas dari yang namanya kesusahan ataupun pergumulan. Dia berkata bahwa karena Kristus kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami seperti domba sembelihan. Tetapi karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu setia, Dia boleh dipercayai. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Baik sakit penyakit yang mungkin menyerang tubuh kita, percayalah kepada Tuhan yang dapat menyembuhkanmu, Jehovah Rafa yang akan memberikan kesembuhan kepadamu. Ada masalah di dalam keluargamu, tidak ada yang dapat memisahkan kamu daripada apa yang Tuhan mau lakukan, apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kehidupanmu. Pekerjaanmu kurang baik pada hari ini, percayalah, God can make it great for you. Percayalah. Percayakan kepada Tuhan bahwa Dia dapat memelihara apa yang kita percayakan kepadanya. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan, tidak, dalam semua hal ini kita lebih daripada penakluk melalui Dia yang mengasihi kita.
Bagaimana kamu boleh menjadi seorang yang lebih daripada penakluk? Karena kamu melayani, karena kamu menyembah Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik. Iman yang benar akan dapat melihat pekerjaan di kayu salib dan akan faham bahwa segala janji Allah adalah ya dan amin di dalam Kristus Yesus, karena Tuhan itu sangat baik. Saudara-saudari, dalam Mazmur 27 ayat yang ke-11 hingga 14, Daud berkata, "Ajarlah aku jalan-Mu ya Tuhan, bimbinglah aku ke jalan sejahtera, karena aku diserang musuh. Jangan serahkan aku ke tangan seteruku, karena aku digugat saksi-saksi palsu dan orang yang ganas. Tentulah aku putus asa, melainkan aku percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di tanah orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, tabahkan dirimu, teguhkan hatimu, nantikanlah Tuhan." Seberapa pastikah kamu bahwa Tuhan itu baik dan mau memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya? Dikatakan, nantikanlah Tuhan, tabahkanlah hatimu, teguhkan hatimu, tetap sabar menanti bahwa Tuhan pasti akan bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, memberkati setiap pribadi kita. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang terakhir, yaitu ayat 38 sehingga ayat yang ke-39. "Karena aku yakin bahwa kematian maupun kehidupan, para malaikat maupun para pemerintah, masa kini maupun masa depan, baik kuasa apapun, ketinggian maupun kedalaman, baik apapun yang lain dalam seluruh ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Seberapa yakinkah kamu akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu? Diyakinkanlah pada pagi hari ini. Kalau saudara belum yakin, diyakinkanlah saudara pada pagi hari ini. Itulah iman kita. Iman kepada sesuatu yang mungkin tidak pernah kita lihat. Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan sediakan kepada kita. Diyakinkan bahwa Tuhan dapat memelihara janji-janjinya karena Dia adalah Tuhan yang baik. He is a good God. Di dalam pergumulan kita hari ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, mahukah kamu Tuhan menjamah hidupmu hari ini? Mahukah kamu menerima hadiah terbaik, yaitu Yesus Kristus, dengan percaya kepadanya melalui iman? Maka kamu akan diselamatkan. Mahukah kamu kebaikan Tuhan itu memulihkan hidupmu hari ini? Daud berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah melupakan kebaikannya." Kebaikan Tuhan akan melenyapkan kekhawatiranmu. Kebaikan Tuhan akan melenyapkan keraguanmu. Jadi saudara-saudari, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi keperluanmu hari ini, serahkanlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan yakinlah bahwa Dia dapat memelihara, Dia dapat mengerjakan apa yang kamu serahkan kepadanya. Tuhan itu baik, selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang kami sama-sama belajar. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Kami sadar pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kami. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu karena Engkau baik, Engkau sedang mengerjakan sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik Tuhan, Engkau membela kami. Karena Engkau baik, Engkau akan ada di pihak kami dan tidak ada apa yang iblis boleh lakukan untuk melawan kami. Karena Engkau baik Tuhan, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Baik segala kesakitan, baik segala penderitaan yang mungkin akan kami lalui, tidak akan ada yang dapat memisahkannya daripada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan kami terima kebaikan-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini. Dan mari ke Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar untuk percaya, menyerahkan sesuatu ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa Engkau akan memeliharanya. Dan pagi hari ini biarlah kami tahu
akan Engkau, siapa yang kami percayai itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah dalam hati setiap pribadi kami. Dalam musim yang sukar ini Tuhan, biarlah kami terus seperti Daud, terus memuji kami, memuji Engkau jiwa kami. Dan kami tidak akan pernah melupakan kebaikan-Mu. Karena Engkau Allah yang baik, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, mari kita mengangkatkan kedua tangan kita dan kita terima berkat yang daripada Tuhan kita pada pagi hari ini. Yehova memberkati kamu dan melindungi kamu. Yehova menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Yehova menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Saya mendeklarasikan berkat dan penyertaan Tuhan di atas kehidupanmu. Apapun yang kamu kerjakan akan berhasil karena Tuhan menyinari engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan melindungi engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.